Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Apriani di sini sebagai moderator dan pemateri pertama. Diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi atau pilihan kata. Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Ada beberapa pengertian diksi, diantaranya adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Untuk mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat atau sangat resmi atau tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar dan pembaca. Diksi dalam arti pertama menunjukkan pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. Arti kedua, diksi yang lebih umum digambarkan dengan kata seni berbicara jelas sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami, hingga kompleksitas dan ekstremitas terjauhnya. Arti kedua ini membicarakan pengucapan dan intonasi daripada pemilihan kata dan gaya. Hari Murti 1984 dalam Kamus Linguistik menyatakan bahwa diksi adalah kata dan kerjaan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di dalam karang-mengarang. Persyaratan diksi. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Tepat, artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata perlu diperhatikan. A. Pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata frase seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. B. Pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. 1. Jenis makna. Berdasarkan bentuk maknanya, makna dibedakan atas dua macam, yaitu A. Makna leksikal adalah makna kamus atau makna yang terdapat di dalam kamus. Makna ini memiliki oleh kata dasar, contoh, makan, tidur, ibu, adik, buku. Makna gramatikal adalah makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal, seperti proses afiksasi atau pengimbuan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi atau pemajemukan. Contoh, proses afiksasi. Awal pada kata dasar kotor. Adik mengotori atau adik mengotori lantai itu. Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas dua macam. A. Makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga makna sebenarnya. Contoh, kepala, organ tubuh yang letaknya paling atas. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contoh, ibu kota pusat pemerintah. Berdasarkan wujudnya, makna dibedakan atas dua, yaitu makna referensial. Referensial adalah makna kata yang mempunyai rujukan atau konkret. Contoh, eja, baju, membaca, menulis. B. Makna inferensial adalah makna kata yang tidak mempunyai rujukan yang konkret. Contoh, baik, indah, sedih, gembira. 2. Perubahan makna. Berdasarkan cakupan maknanya, perubahan makna dibedakan atas A. Meluas. Cakupan makna sekarang lebih luas daripada sebelumnya. B. Menyempit. Cakupan makna sekarang lebih sempit daripada makna dahulu. Berdasarkan nilai rasanya, perubahan makna dibedakan
atas dua, yaitu A. Ameliorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih tingkat. B. Peyorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih rendah. Arti baru dirasakan lebih rendah nilainya dari arti sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Harvita, NIM 210 10605. Pemateri kedua yaitu 3. Penggeseran makna. A. Asosiasi adalah penggeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. B. Sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. 4. Relasi makna. A. Homonim adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. B. Homograf adalah dua buah kata atau lebih mempunyai persamaan tulisan tetapi berlarian mengucapkan dan arti. C. Homofan adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. D. Sinonim adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. E. Antonim adalah kata-kata yang berlawanan artinya. C. Pilihan kata sesuai dengan kaidah lingkungan sosial kata. Diksi harus selalu diperhatikan lingkungan pemakaian kata-kata dengan membedakan lingkungan itu. Pilihan kata yang dilakukan akan lebih tepat dan mengenal lingkungan dapat kita lihat berdasarkan 1. Tingkatan sosial yang mengakibatkan terjadinya sosialik. 2. Daerah atau geografi yang mengakibatkan dialog. 3. Formal atau non formal yang mengakibatkan bahasa baku atau tidak baku. 4. Umum dan khusus yang mengakibatkan terjadinya bahasa umum dan khusus. D. Pilihan kata sesuai dengan kaidah menggarang. Pilihan kata akan diberikan informasi sesuai dengan apa yang terjadi hendaknya. Pilihan kata yang akan dan kaidah menggarang memiliki kelompok kata yang berpasangan, tetapi pilihan kata langsung dan pilihan kata yang dekat dengan pembaca. Contohnya terdiri dari, terdiri dalam, terdiri atas, ditemani oleh, ditemani dari, ditemani dengan. Kata ilmiah, kata populer, kata jargon dan silang. A. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang tepat terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata populer adalah kata yang biasa digunakan dan komunikasi